malam buat teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Joni Maulindar selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika dan pembicara pada workshop pada malam hari ini. Dan yang kami hormati Ibu Dwi Hartati selaku pembicara acara workshop pada malam hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberi karunia rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada acara workshop penyusunan proposal skripsi yang dilaksanakan oleh Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta workshop. Saya Pipin Yulanda yang akan memadu acara workshop pada malam hari ini. Selaku pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjut inti acara, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Kepada hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, marilah kita buka acara workshop ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu inti acara. Pada acara ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Joni Maulindar, Eskom MH, dan Ibu Dwi Hartanti, Mkom. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa. Terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah semester akhir di mana teman-teman menyelesaikan studi di Universitas Duta Bangsa Surakarta. Semoga semua berjalan lancar sehingga semester depan itu adalah semester akhir untuk studi saudara. Pelaksanaan workshop ini itu dilakukan guna memperlancar kegiatan atau penulisan penelitian skripsi sehingga nanti tidak ada masalah di kedepannya. Kita mulai ya. Untuk skripsi 2021 atau 2022 ya. Baik, di teknik informatika ini itu ada 3 konsentrasi. Yang pertama adalah artificial intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Yang kedua adalah mobile technology, dan yang ketiga adalah security system. Mohon dipahami sekali lagi, kita memiliki 3 konsentrasi. Yang pertama artificial intelligence, yang kedua mobile technology, dan yang ketiga security system. Bagi teman-teman yang mengajukan proposal ke prodi, harap mengacu pada 3 bidang ini ya. Jadi jangan di luar dari bidang ini. Satu contoh misalnya, jika teman-teman membuat sebuah sistem informasi, mohon dikolaborasikan dengan AI atau artificial intelligence. Atau kalau teman-teman membuat sistem informasi, mohon perangkat yang mendukungnya adalah dalam bentuk misalnya mobile teknologi atau yang berhubungan dengan security system ya. Nah, bagaimana jika teman-teman mengajukan murni sistem informasi? Maka kemungkinan by personal kami akan melakukan pemanggilan terhadap mahasiswa tersebut, atau by call kami akan memberikan saran apakah perlu ditingkatkan judul yang saudara angkat atau bagaimana. Jadi tidak kami tolak sepenuhnya, tapi biasanya kita diskusikan antara prodi dengan mahasiswa ya, setidaknya bisa dinaikkan ke level pengembangan dan kami arahkan ke artificial intelligence atau mobile technology ataupun security system ya. Jadi kami harapkan agar tidak terlalu banyak perbaikan atau revisi, mohon disesuaikan dengan konsentrasi yang kami miliki, yaitu AI, mobile technology, dan security system. Oke, ini ya. Baik, kemudian untuk selanjutnya, di sini sekali lagi acara ini diselenggarakan untuk mempersiapkan skripsi teman-teman.
yang harus dilakukan yang pertama adalah mohon lebih aktif lagi untuk mencari informasi tentang jadwal-jadwal skripsi, kemudian draft skripsi, penyusunan skripsi, dan lain-lain. Jadi bukan lagi saatnya teman-teman nunggu teman-teman yang lain. Teman saya juga belum, ya. Atau justru kalian jadi daftar pencarian mahasiswa DPM oleh Prodi, ya. Jadi jangan kaget kalau setiap mahasiswa, apalagi dalam tanda kutip mahasiswa bermasalah, kami telepon gitu, ya. Kok Duta Bangsa seperti itu, ya? Kami berharap teman-teman ketika konsisten untuk lulus di semester genap 2022, ya harus selesai. Baik. Kemudian informasi mohon diperoleh dari sumber yang memang benar-benar dapat dipercaya, ya. Jadi jangan, kadang-kadang ada mahasiswa datang ke Prodi, kemudian Pak katanya, ketika saya telusuri kata siapa, ya katanya gitu, itu nggak jelas. Jadi mohon dipertanggungjawabkan, ya, informasi itu. Kalau bisa saya harap ya silakan kontak ke Prodi aja, ke saya ataupun ke Bu Dwi, ya. Yang jelas nomor kami juga sudah diketahui seluruh mahasiswa. Kemudian informasi apa yang perlu Anda dapatkan? Yang pertama adalah informasi untuk penentuan tema. Tadi saya sudah share bahwa penentuan tema mohon diarahkan ke 3 konsentrasi tadi, ya, AI, mobile teknologi, dan keamanan sistem. Nah, kemudian saya yakin satu-satunya prodi yang membuat draft, ya, yang membuat draft proposal itu hanya prodi TI. Silahkan dicek ke prodi-prodi yang lain. Itu kami buat untuk memudahkan teman-teman dalam menuliskan tema. Mohon tidak diubah gitu loh, ya. Ada marginnya, kemudian spasinya, fontnya, dan lain-lain, mohon tidak diubah. Yang teman-teman lakukan adalah ganti saja temanya sesuai dengan tema yang saudara miliki. Nah, kemudian selain dari informasi penentuan tema, ada lagi informasi pengumpulan berkas proposal. Nah, teman-teman yang kemarin sudah mengirimkan berkas proposal ke link yang dimaksud, itu akan kami proses, ya, dari Prodi. Nah, nanti akan kami kabari, ya, apakah proposal yang saudara ajukan itu bisa dilanjutkan ke skripsi atau belum, ya. Karena saudara jangan terlalu terburu-buru, oh ini kok belum ada informasi, karena layaknya pengajuan skripsi itu dilakukan bila mana saudara sudah melakukan KRS semester genap, ya. Jadi kalau memang harus KRS semester genap dulu, kenapa saat ini sudah mengajukan? Jujur saja kami dari Prodi itu melakukan percepatan. Jadi biar teman-teman juga segera punya bayangan. Kalau misalnya ada beberapa dari teman-teman yang perlu perbaikan dari tema, maka masih ada waktu sampai dengan KRS-an. Jadi kita mengefisienkan waktunya. Nah, sehingga ketika kalian KRS, itu harapan kami, judul yang saudara ajukan itu sudah fix dan diterima semua oleh Prodi. Ya, jadi tinggal daftar daftar seminar, kemudian lanjut untuk bimbingan, ya. Baik, kemudian saudara juga cari informasi proses bimbingannya bagaimana, ya. Nah, mungkin yang mencakup informasi-informasi itu salah satunya adalah di workshop ini, ya. Nah, informasi proses bimbingannya bagaimana? Kami katakan bahwa seluruh proses bimbingan itu menggunakan sistem, ya, melalui single sign on atau SSO. Kalau teman-teman sudah bisa login ke SSO, nah proses bimbingannya dilakukan di sana. Baik proses bimbingan mulai dari pengajuan proposal, kemudian pengumuman hasil pengajuan proposal, sampai dengan bimbingan sampai bab 5, bahkan sampai dengan ujian skripsi itu dilakukan melalui single sign on atau SSO, ya. Baik, kemudian informasi format proposal. Format proposal, alhamdulillah kami sudah membuat formatnya dengan baik, ya. Sebenarnya buku panduannya ada. Anda bisa cek di websitenya Vkom,
di situ ada buku bimbingan skripsi, tapi mungkin Anda perlu baca detail satu persatu. Sementara format proposal yang kami buat itu sudah mengarah pada format yang disarankan. Nah, kemudian biasakan menggunakan rencana yang baik dalam melakukan aktivitas, terutama dalam mengerjakan proposal skripsi dan laporan skripsi. Harapan kami ketika teman-teman tanya ini di ini di ACC atau tidak, ini bagaimana, ini di bagaimana gitu kan. Saran kami ketika teman-teman diminta untuk kirimkan segera ya. Karena setelah itu akan kami lakukan eksekusi selanjutnya. Mohon tidak menunda-nunda, apalagi misalnya menunda proses bimbingan ya. Oh nanti aja ya. Nah, kendala untuk teman-teman yang kelas malam ini tidak perlu Anda curhat ke kami bahwa Pak, kami sibuk Pak, kami dan lain-lain. Itu sudah makanan sehari-hari lah. Kalau teman-teman kelas B dan kelas C itu alasan semacam itu. Yang jelas konsekuensi dari penyelesaian studi ya. Kalau teman-teman pengen selesai, kami juga pengen selesai. Yuk kita bareng-bareng untuk menyelesaikannya ya. Jangan nanti ketika kami tanya kok nggak selesai skripsinya gitu, alasan Pak saya sibuk kerja. Nanti kadang-kadang begitu ada mahasiswa yang tersebut minta bimbingan ke saya jawab lagi, maaf Mas saya sibuk kerja gitu, ini malah nggak bisa bimbingan ya. Jadi kita sama-sama saling mendukung selesainya proses skripsi. Kemudian biasakan yang pertama mencari referensi jurnal penelitian yang dapat dipercaya secara online. Kalau landasan teori Anda cari 5 tahun ke belakang, kalau jurnal penelitian dasar pengembangan maksimal 3 tahun ke belakang. Saya sudah membuat cara untuk mencari referensi itu mungkin dengan publish or perish ya di YouTube. Mungkin kapan-kapan saya akan sharekan linknya ya. Nah, kemudian gunakan 3-4 jam untuk mencari referensi yang sesuai. Saya rasa kalau menggunakan software publish or perish itu tidak terlalu sulit ya, karena lebih mengerucut ke yang dimaksud. Kemudian tulis temuan dan idemu melalui proposal sesuai dengan format yang ditentukan ya. Kalau misalnya penulisan proposal atau referensi terlalu sulit, silahkan gunakan Mendeley ya. Gunakan Mendeley untuk mempermudah ya. Kemudian silahkan konsultasikan segala hal yang ingin Anda tanyakan kepada orang yang memiliki kemampuan atau kapasitas yang dimaksud ya. Jangan Anda konsultasi sama teman Anda yang memang malah belum apa-apa, jadinya malah curhat nggak jelas ya, atau justru malah gibah atau ngerasani dosen gitu. Oh dosennya ini nggak ngerti situasi saya sedang bekerja kok malah disuruh ngerjain skripsi gitu kan. Nah itu belum selesai ya. Dosen ini kok sulit, kok nggak menyelesaikan skripsi saya, padahal dianya sendiri yang tidak menyelesaikan ya. Jadi sekali lagi lakukan konsultasi dengan dosen yang saudara anggap kompeten di bidangnya, itu akan jauh lebih maksimal ya. Baik. Atau mungkin kepada dosen yang menurut Anda banyak sekali waktu luangnya. Saya nggak tahu siapa ya, setahu saya nggak ada juga gitu. Kemudian fokus ya, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya agar skripsi yang saudara kerjakan dapat terselesaikan dengan tercapaian target. Kurang lebih targetnya bulan Juli sudah bisa selesai, dan sekaligus untuk membuat jurnalnya, karena di bulan Juli kalau tidak salah ada call for paper, jadi jurnal silahkan diunggah di situ. Semoga sukses. Kabar tentang mulainya Anda mengerjakan skripsi ini adalah kabar baik ya. Silahkan kabarkan ke teman, saudara, keluarga, dan lain-lain yang Anda cintai bahwa Anda sudah melalui hampir selesai ya
sudah masuk dalam tahap skripsi, artinya satu langkah lagi Anda menyelesaikan. Ini merupakan sebuah kebanggaan, sampaikan kepada semua orang bahwa Anda sudah mengerjakan skripsi. Ya, jangan ditutup-tutupi, ya, sehingga Anda bisa bangga terhadap diri Anda sendiri. Tuh. Kemudian untuk selanjutnya, di sini ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan selama pengerjaan skripsi. Yang pertama adalah penentuan dan mengajukan judul skripsi. Kemudian kalau sudah selesai atau sudah memiliki tema skripsi, silakan Anda membuat proposal skripsi sesuai dengan format yang ada. Nah, nanti akan kami sortir proposal-proposal yang masuk kemarin ke link kemarin itu, harapannya agar proposal tidak terlalu banyak revisi, karena yang kami lihat di sistem single sign-on itu yang merevisi kalau tidak sesuai itu pembimbing 1 dan pembimbing 2, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kami mengupayakan agar bimbingannya revisinya tidak terlalu lama, maka akan kami filter di prodi, kemudian yang fix saja yang kami izinkan untuk Anda masuk ke sistem, ya. Nah, kemudian kalau memang sudah fix ada pengumuman, maka Anda lakukan KRS semester genap dengan mencantumkan mata kuliah skripsi, ya, mata kuliah skripsi. Kemudian kalau sudah, silakan proposal nanti diunggah ke SSO. Untuk selanjutnya kami akan plotting pembimbing, ya, plotting pembimbing di situ. Nah, setelah plotting pembimbing nanti akan dijadwalkan oleh bagian akademik, itu namanya sidang proposal, ya. Sidang proposal ini nanti yang menguji adalah pembimbing Anda, ya. Nah, tahap ini dimaksudkan untuk meyakinkan mahasiswa tentang ide skripsi. Jadi Anda tidak perlu khawatir nanti ini lolos atau enggak, ya. Jadi pembimbing hanya tanya apakah Anda benar-benar yakin dengan tema yang Anda ajukan atau masih ragu. Kalau memang masih ragu, nanti mohon masukan dari pembimbing juga guna kelancaran skripsi saudara. Kemudian tahap selanjutnya, jika sudah diselesaikan sidang proposal, maka akan dilanjutkan mulai pembuatan skripsi. Ya, tahap ini silakan mahasiswa menulis skripsi. Jadi proses bimbingan dilakukan melalui SSO, mulai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, hingga bab 5. Kalau bab 5 sudah selesai, Anda diwajibkan untuk membuat jurnal, kemudian mengajukan sidang. Baik. Mengumpulkan data dan bimbingan ini adalah proses yang sangat panjang, jadi mohon Anda dengan jeli membagi waktunya dengan baik, ya. Kalau sudah selesai, maka dilakukan sidang skripsi, ya. Nah, ini adalah langkah akhir sebelum Anda lulus, ya. Baik. Kemudian untuk menentukan judul, saya tadi sudah katakan bahwa ranah dari teknik informatika memiliki 3 konsentrasi. Yang pertama adalah AI atau Artificial Intelligence, yang kedua adalah mobile teknologi, dan yang ketiga adalah keamanan sistem. Jadi mohon menyesuaikan itu. Bagi yang judul-judulnya masih di luar dari jalur, mohon diperbaiki, ya. Oke, kemudian bagaimana cara mencari judul skripsi? Saya selalu mengatakan ke mahasiswa, jangan Anda cari di Google tentang judul-judulnya, tapi carilah masalah, ya. Carilah masalah, karena judul itu adalah solusi. Kalau Anda tidak punya masalah, maka tidak akan ada solusi. Misalnya masalah Anda haus, maka judulnya adalah minum, gitu, ya. Jadi pasti ada. Kalau misalnya Anda mengajukan judul, kemudian kami tanya, apa yang melatar belakangi masalahnya, apa sih yang muncul? Kemudian saudara jawab, tidak ada masalah. Ya, kalau tidak ada masalah, kenapa harus diteliti? Tuh, simpel saja, ya. Nah, kemudian pilih tema yang sesuai dengan waktu. Maksud saya,
ketika saudara melakukan penelitian, misalnya Anda membuat robot gitu ya, kemudian alatnya itu harus diimpor dari Eropa, memakan waktu 2 tahun ya, sementara waktu untuk pengerjaan skripsi hanya 6 bulan ya, 6 bulan saja kepotong untuk pengajuan proposal dan sidang dan revisi-revisi, mungkin maksimalnya 4 bulan ya. Jadi kalau ternyata data atau alatnya itu di luar dari itu, di luar jangkauan, jadi harapan kami ya jangan ambil tema itu ya, ini sesuaikan dengan waktunya. Kemudian yang ketiga adalah relevan dengan ilmu atau sesuaikan dengan kemampuan Anda. Jangan Anda melihat teman Anda meneliti tentang keamanan sistem, terus Anda ikut-ikutan, sementara Anda mampunya di mobile teknologi atau AI. Ya, ya sesuaikan dengan dirimu sendiri, nanti pembimbing akan membimbing saudara, mengarahkan ke, oh kalau artificial intelligence itu semacam ini tahapan-tahapan atau metode-metodenya. Akan sangat berbeda Anda melakukan penelitian dengan konsentrasi AI dan keamanan sistem. Kemudian cari referensi melalui jurnal ya. Saya sudah buatkan tutorialnya, Anda menggunakan publish or perish, atau mungkin saya akan share. Saya rasa kalau di kelas setelah inilah saya akan share bagaimana cara Anda untuk mencari jurnal menggunakan publish or perish ya. Kemudian sharing dengan dengan orang lain, dan tentunya ini yang memiliki kapabilitas yang baik tentunya ya, jangan dia belum mengerjakan atau justru adik tingkatnya malah Anda ajak sharing gitu ya. Gitu. Kemudian untuk pembuatan proposal ya, untuk pembuatan proposal skripsi kemarin saya di form juga sudah di share ya, draft proposalnya yang terdiri dari judul proposal, kemudian latar belakang, rumusan, dan lain-lain, hingga daftar pustaka. Ya, itu jangan diubah formatnya ya, format kertas A4, kemudian marginnya 4343, fontnya 12, ada yang spasinya 1, ada yang spasinya 2, itu jangan diubah, apalagi nanti di daftar pustaka ya. Daftar pustaka kalau Anda menggunakan Mendeley saya rasa jauh lebih mudah, tapi kalau Anda melakukan penulisannya manual ya, jangan lupa format penulisan daftar pustaka ya, yang baku ada nama, titik, tahun, titik, judul, titik, tahun terbit, dan penerbit. Itu kalau buku. Kalau jurnal ya yang terakhirnya, yang tempat terbit dan penerbit itu diganti jurnal apa ya. Baik. Kemudian sidang proposal. Sidang proposal di sini biasanya tidak lama ya, tidak lama, dilakukan kurang lebih 15 menit sampai 30 menit ya. 30 menit akan lama sekali ya, karena berkasnya juga tidak banyak. Sidang proposal ini saya sudah jelaskan tadi, hanya meyakinkan mahasiswa bahwa tema yang Anda angkat itu memang datanya sudah tersedia, kemudian saudara juga siap dengan penelitian itu ya. Jangan khawatir, karena yang menguji pada sidang proposal ini adalah pembimbing saudara ya. Tuh. Pembimbing nanti akan ditentukan oleh prodi sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Oke, kemudian tujuan dari sidang proposal di sini yang pertama, dia mengetahui garis besar skripsi yang akan digunakan oleh mahasiswa dalam skripsinya nanti. Kemudian bisa juga berguna sebagai saran masukan bagi mahasiswa terhadap penulisan skripsi. Biasanya pembimbing akan memberikan saran pada saat sidang proposal ya, karena penguji saat sidang itu juga pembimbing. Gitu. Artinya pembimbing sudah mengetahui kurang lebih kemampuan mahasiswanya sejauh mana setelah teman-teman presentasi, kemudian alangkah baiknya diarahkan kemana. Kemudian mengetahui kesiapan mental mahasiswa dalam menulis skripsi, ya. Nah, terkadang ketika mahasiswa menginginkan misalnya penelitiannya, satu contoh saya ambil contoh, ada mahasiswa mengajukan pembuatan GIS, ya. Geographic Information System, tentang pemakaman, ya, pemakaman.
Tapi mahasiswa itu mau mappingnya pemakaman Karesidenan Solo Raya gitu. Saya katakan itu terlalu banyak. Enggak apa-apa Pak, saya mampu gitu ya. Saran saya, kamu mappingnya di satu pemakaman saja, justru pendataannya lebih jelas gitu loh. Atau mungkin makam A, kemudian ada identitasnya di mana, biar nanti ketika ada ahli warisnya ada jelas mappingnya di situ. Tapi ke mahasiswa tetap, enggak, saya pengen bikinnya memang big data gitu, luar biasa ya. Big data, tapi datanya data orang meninggal ya, kita nggak bisa tanya juga karena mereka sudah meninggal. Itu akhirnya selesai 2 semester ya, karena ngeyelnya mahasiswa. Tapi ya idealisme kadang ada, tapi tolong idealisme yang terarah gitu ya. Nah, kemudian meningkatkan lulusan mahasiswa yang berkualitas mumpuni baik dari segi akademis maupun non akademis ya. Ada keahlian-keahlian yang baik yang dimiliki oleh mahasiswa sehingga kami bangga ketika melihat saudara di wisuda nanti. Baik, kemudian untuk membuat skripsi ini tahapan-tahapan juga yang penting. Pendahuluan, tolong ditulis tinjauan teoritisnya, kemudian metodologi penelitian, temuan dan pembahasan dan kesimpulan ya. Nah, kemudian untuk pengumpulan datanya Anda bisa lakukan menggunakan angket ya atau kuesioner, kemudian Anda bisa melakukan observasi dan Anda juga bisa melakukan wawancara. Nah, apakah pengumpulan data ini wajib dilakukan? Saya katakan untuk penggunaan angket atau observasi itu tidak wajib dilakukan ya, atau wawancara juga tidak wajib dilakukan kalau itu tidak berkenaan dengan instansi tertentu. Misalnya Anda membuat prototipe robot tertentu gitu ya, dan itu tidak berhubungan sama sekali dengan institusi, maka tidak perlu dilakukan. Tapi jika Anda membuat misalnya media pembelajaran yang berunsur AI, media pembelajaran kan siapa yang akan menggunakan? Sekolah, lembaga kursus, atau mana? Nah, Anda perlu memperoleh data dari tempat tersebut, sehingga angket, observasi, dan wawancara itu wajib dilakukan. Ya. Baik, harapannya adalah sidang skripsi Anda bisa sukses. Saya rasa mungkin kita perlu jadwalkan lagi di akhir-akhir ketika teman-teman nanti hampir selesai, kita perlu sharing-sharing apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kelancaran sidang skripsinya nanti ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan saat sidang skripsi, jangan terlalu nervous atau takut ya. Apa alasan Anda melakukan penelitian tersebut? Jelas yang tahu alasan itu adalah hanya Anda ya. Apa masalahnya? Kenapa Anda melakukan penelitian tersebut? Itu kan yang tahu Anda. Jadi penguji itu bukan bermaksud kalau teman-teman mahasiswa itu bahasanya membantai gitu ya. Enggak ya. Ngeri membantai itu bawa senjata itu ke ruang sidang. Ya. Padahal enggak. Hanya tanya alasannya apa sih kok Anda mau lakukan penelitian itu? Ada masalah apa ya? Kemudian bagaimana cara Anda melakukan pengumpulan data atau teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut? Anda mungkin bisa dengan tadi ada wawancara, ada kuesioner, ada yang lain-lain lagi ya. Nah, kemudian bagaimana cara Anda untuk mengolah data penelitian Anda ya, atau hasil penelitian yang berhasil ditemukan seperti apa ya? Anda demonstrasikan ya. Kalau kadang-kadang kalau penguji menemukan kejanggalan-kejanggalan, kenapa kok pada saat mengoperasikan Anda kok tidak maksimal gitu, tidak menguasai ya, terkadang penguji iseng gitu, coba dong bongkar kayak codingnya gitu, bisa nggak kamu buat tombol gitu misalnya. Nah itu kadang-kadang sih gitu, tapi saya rasa kalau memang tidak ada masalah tidak perlu juga ya. Itu kira-kira sekilas gambaran tentang persiapan-persiapan yang harus teman-teman lakukan untuk skripsi nanti, sehingga harapannya ketika Anda masuk ke semester skripsi itu Anda bisa siap mental untuk mengerjakan dan semoga semuanya lancar ya. Amin.
Untuk teknisnya mungkin akan dijelaskan oleh Bu Dwi Hartanti, dan nanti mungkin Mbak Pipin akan buka juga sesi pertanyaan, kita akan diskusi di akhir acara ini. Saya kira begitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk sesi yang selanjutnya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semuanya, teman-teman dari angkatan 2018, teman-teman yang akan mengambil skripsi ya. Jadinya hari ini akan pemaparan tentang dia itu adalah sistematika penulisan dari skripsi itu sendiri. Nah, oke teman-teman, mungkin teman-teman otomatis ini hal-hal yang teman-teman itu tunggu ya, setelah teman-teman itu mungkin berkuliah ada yang transfer ataupun dia tadi yang secara reguler, otomatis ini kan hal-hal yang teman-teman itu tunggu biar agar teman-teman itu lulus semuanya. Jadinya otomatis ketika teman-teman itu mau wisuda ya, otomatis teman-teman itu harus siap skripsi nih. Karena ya teman-teman itu kalau mau wisuda ya teman-teman itu harus skripsi ya. Jadinya tidak ada jalur khusus ya. Teman-teman itu nggak usah pakai skripsi aja Bu. Saya maunya langsung wisuda, yaitu kan belum ada ya. Jadinya otomatis teman-teman itu harus wajib sekali untuk teman-teman itu menyelesaikan skripsi biar teman-teman itu nanti untuk wisudanya. Nah, kemudian di sini ya teman-teman, skripsi itu apa sih? Jadi yang pertama adalah skripsi otomatis merupakan karya akhir mahasiswa sebagai syarat penyelesaian pendidikannya. Karena teman-teman itu adalah S1 ya, otomatis teman-teman itu adalah skripsi, otomatis ya itu adalah karya akhirnya teman-teman. Teman-teman itu sebagai syarat teman-teman itu untuk penyelesaian pendidikan dari strata 1. Otomatis nanti teman-teman adalah memiliki gelar ya, gelarnya adalah sarjana komputer. Nah, kemudian di sini ya, skripsi teman-teman itu dilakukan secara mandiri ya, kemudian teman-teman itu akan dibimbing oleh dosen pembimbing. Jadinya skripsi itu tidak teman-teman itu kerjakan secara berkelompok, mungkin dikerjakan satu kelompok 5 orang ya, otomatis kan tidak seperti itu ya, teman-teman itu dikerjakan secara mandiri, tetapi teman-teman itu akan dibimbing oleh 2 pembimbingnya. Jadinya kan biasanya mungkin ketika teman-teman itu KP, teman-teman itu hanya satu pembimbing, nah otomatis satu pembimbing dosen sama satu pembimbing lapangannya. Nah, otomatis kalau di sini nanti teman-teman itu dari 2 dosen pembimbingnya. Nah, kemudian skripsi teman-teman itu laksanakan 1 semester, yaitu ada di semester yang ke-8. Jadinya otomatis di semester yang ke-8 nanti silahkan teman-teman itu dimaksimalkan biar teman-teman itu selesai pas di semester 8 teman-teman itu wis selesai. Jadinya otomatis skripsinya selesai. Nah, silahkan teman-teman itu bisa ya oke teman-teman itu bekerja ya, otomatis ya bisa dibagi ya waktunya, walaupun teman-teman itu sibuk kerjanya ya, otomatis teman-teman itu bisa dibagi waktunya untuk teman-teman itu menyelesaikan dari skripsi yang teman-teman itu ambil. Jadinya tadi ya, silahkan kalau bisa teman-teman itu silahkan ngambil skripsinya itu sesuai dengan passionnya teman-teman. Jadinya cuma milu-milu koncone lah. Karena ya seandainya teman-teman itu bidangnya lebih menguasai dari mobile, teman-teman itu ambilnya security, otomatis kan karena teman-teman milu-milu temen ya, otomatis silahkanlah teman-teman itu disesuaikan dengan minatnya atau passionnya teman-teman itu. Saya itu bisanya di mana sih ya, otomatis ya teman-teman itu bisa lah untuk menggali passionnya sendiri-sendiri. Jadinya diharapkan nanti di semester 8 teman-teman itu wis selesai di semester 8 hanya di 1 semester. Nah, kemudian di sini ya, otomatis di sini adalah persyaratan untuk teman-teman itu dari skripsinya sendiri. Yang pertama, teman-teman itu telah menyelesaikan sedikitnya 130 SKS untuk jenjang S1 ya. Jadi silahkan teman-teman itu dicek di SSU-nya ya, teman-teman itu sudah menyelesaikan berapa SKS-nya. Kalau seandainya, Bu, saya itu lagi menyelesaikan segini nih Bu, otomatis teman-teman itu harus dicek lagi apa dia itu teman-teman itu selesainya sudah berapa SKS. Kemudian nanti kalau seandainya teman-teman itu bisa nggak ya saya ambil skripsinya ini. Nah, teman-teman kalau mau kan prodikan itu tidak bisa ya menentukan apakah kamu bisa, apakah kamu enggak, nanti teman-teman bisa konsultasi sama PA-nya ataupun ke bagian akademik ya. Jadinya nanti bisa kalau seandainya teman-teman itu seandainya sudah menyelesaikan 133 SKS atau 136, nah teman-teman otomatis bisa ya. Otomatis teman-teman itu dari sini nanti teman-teman bisa konsul sama bagian akademik ataupun dari PA-nya teman-teman masing-masing. Nah, kemudian
teman-teman aktif pada semester berjalan dan mencantumkan mata kuliah skripsi pada KRS semester yang berjalan. Jadinya otomatis nanti teman-teman itu ketika di semester 8 dan teman-teman itu oh ternyata di syarat yang pertama itu teman-teman itu sudah oke nih. Nah, otomatis nanti di semester yang keduanya pas semester 8, nah teman-teman silahkan bisa KRS-an untuk pengambilan skripsi dan mungkin ada mata kuliah-mata kuliah yang teman-teman itu harus ambil lah, silahkan teman-teman itu bisa diambil. Jadinya tidak kalau seandainya dia itu teman-teman itu sudah oke ya, mungkin di reguler mungkin teman-teman itu di semester 8 itu ambilnya ada skripsi sama etika profesi. Jadi ada mata kuliah yang teman-teman itu harus juga ambil. Nah, kemudian dicek lagi ya IPK kumulatifnya teman-teman itu adalah lebih dari 2,75. Silahkan teman-teman itu dicek untuk IPK-nya, kan nggak mungkin ya teman-teman itu lulus tapi IPK-nya kan kurang gitu ya, kurang dari 2,75 ya. Silahkan teman-teman dicek lagi untuk secara persyaratannya, secara IPK-nya silahkan teman-teman itu bisa dicek-cek kembali. Nah, kemudian di sini ya dicek kembali juga teman-teman itu harus lulus dari mata kuliah Metopen sendiri. Silahkan teman-teman itu dicek apakah Metopen saya itu lulus apa belum sih. Kemudian kalau seandainya ya teman-teman itu nggak lulus ya otomatis teman-teman itu nggak bisa ambil skripsi karena teman-teman itu diwajibkan ambil skripsi ya teman-teman itu lulus Metopennya. Nah, kemudian di sini teman-teman itu juga telah menyelesaikan KP-nya dan mengumpulkan CD laporan ke perpustakaannya ya. Jadinya silahkan teman-teman kalau seandainya belum karena di sini kan mendapatkan surat sepertinya, kemudian nanti teman-teman itu harus menyelesaikan dari KP-nya itu sendiri karena nanti karena sistem dan nanti dari perpustakaannya akan mengecek benar nggak sih si A ini sudah mengumpulkan untuk berkas dari laporan KP-nya. Nah, otomatis teman-teman itu silahkan diselesaikan dulu. Jadinya syarat-syarat ini silahkan dicek kembali dan teman-teman itu juga bisa seperti yang di perpus ya, silahkan teman-teman itu bisa dicek apakah teman-teman itu sudah mengumpulkan, silahkan diselesaikan ataukah mungkin seperti apa nanti silahkanlah teman-teman itu bisa konsultasi ke perpustakaannya sekarang pengumpulannya itu bagaimana. Nah, kemudian di sini untuk tahapannya sendiri ya teman-teman. Jadinya untuk tahapannya sendiri yang pertama ketika teman-teman itu skripsi ya. Jadi yang pertama yaitu adalah dari proposalnya sendiri. Jadinya teman-teman itu mengajukan untuk proposal skripsinya ke prodinya. Kemudian nanti kalau seandainya dari prodinya tadi sudah disampaikan Bapak Joni, kalau seandainya sudah di oke nih teman-teman itu sudah mendapatkan pembimbingnya. Jadinya teman-teman itu mendapatkan pembimbing ketika di proposal oke nih, kemudian teman-teman itu akan mendapatkan pembimbing. Nah, dari situ teman-teman akan melaksanakan yang namanya seminar ujian proposalnya. Jadi teman-teman nanti daftar nih untuk setelah di ACC teman-teman itu mendaftarkan untuk seminar proposalnya teman-teman. Jadinya silahkan nanti teman-teman itu mendaftarkan. Terkadang teman-teman itu juga dijaga semangatnya ya. Jadinya terkadang ketika teman-teman itu di proposal kayak wis semangat banget ya. Nanti ketika di perjalanan di pengerjaannya penelitiannya itu teman-teman itu seperti karena juga kan karena ada pekerjaan ataupun seandainya pas penelitian itu hambatannya banyak, otomatis teman-teman itu harus bisa diselesaikan ya. Jadinya diharapkan ketika teman-teman itu dia itu kayak semangatnya itu sama ketika teman-teman itu di awal, jadinya otomatis diharapkan sampai akhir sampai penyelesaiannya pun teman-teman itu tetap semangat. Nah, kemudian di sini adalah teman-teman itu adalah tahapnya untuk teman-teman adalah untuk penelitiannya. Jadinya teman-teman itu akan melaksanakan bimbingan ya. Jadinya bimbingan itu nggak hanya ke pembimbing pertama aja, tapi kan ada 2 pembimbing nih. Ya, teman-teman itu harus bimbingan ke pembimbing pertama dan juga ada bimbingan ke pembimbing yang kedua. Nanti otomatis secara sistem ya, teman-teman itu bimbingannya oh ternyata di pembimbing pertama ACC, kemudian teman-teman itu ke pembimbing kedua. Jadinya nanti mekanismenya seperti itu. Dan teman-teman di penelitian ini teman-teman itu juga membuat sistem ya, kemudian teman-teman itu juga menyusun untuk laporan skripsinya. Nah, kemudian di tahapan yang terakhir otomatis di sini adalah teman-teman itu adalah ujian skripsinya. Jadi otomatis setelah teman-teman itu melewati 2 fase ya, ada fase proposal kemudian ada penelitian. Yang terakhir yaitu adalah teman-teman itu untuk ujian skripsinya. Di sini teman-teman itu akan presentasi hasil untuk penelitiannya
dan juga untuk demo dari hasil penelitiannya. Otomatis ketika teman-teman itu membuat sendiri sistemnya atau hasil penelitian yang membuat sendiri, ya otomatis teman-teman itu kan dengan PD ya, bisa teman-teman itu dengan pertanyaan yang mungkin pertanyaan dari pengujinya itu variasi, otomatis teman-teman itu harus bisa menjawabnya kan. Otomatis kan teman-teman itu kan pemaparan itu kan hasil karyanya harusnya bangga ya, teman-teman kan tahu ya, oh dia itu seperti ini ya, otomatis teman-teman itu tahu lah untuk pekerjaannya karena teman-teman itu dikerjakan secara sendiri. Nah, kemudian di sini ya otomatis teman-teman itu lagi proses nih untuk teman-teman itu skripsi. Jadinya teman-teman itu tetap dijaga untuk semangatnya, teman-teman itu ya saling menyemangati lah satu sama yang lainnya. Nah, kemudian untuk laporan dan menghentikan ya sendiri aja nih teman-teman itu di sini untuk jenis kertasnya tetap menggunakan HVS ya, kemudian warnanya putih polos, beratnya 80 gram, ukurannya A4. Jadinya walaupun nanti untuk bimbingannya secara sistem ya menggunakan SSO, tapi teman-teman itu ketika seandainya sudah selesai nih, teman-teman itu ujian kan biasanya ada revisinya teman-teman itu sudah di ACC untuk revisinya, nanti teman-teman itu mencetak untuk laporannya untuk memintakan tanda tangan dari pengujinya, pembimbingnya, dan dari dekan Vkom itu sendiri. Jadinya teman-teman tetap mencetak, jadinya bukan secara sistem semua nanti tanda tangannya digital, itu enggak. Jadinya tetap teman-teman itu mencetak, teman-teman itu untuk dimintakan tanda tangan dari pembimbingnya, dari pengujinya, dan juga dari dekannya di sana. Nah, kemudian di sini ya pengetikannya teman-teman itu nanti untuk jadinya ketika teman-teman itu membuat sebuah laporan ya, baik teman-teman itu walaupun secara online ya, teman-teman itu tetap ya untuk kayak teksnya di batas kirinya adalah 4, batas kanannya adalah 3, atasnya adalah 4, dan bawahnya itu adalah 3, kemudian menggunakan Times New Roman, kemudian ukurannya 12, spasinya adalah 2. Walaupun teman-teman itu secara sistem ya, tapi ya teman-teman kerapian itu diperhatikan ya. Kan terkadang teman-teman itu tidak memperhatikan kerapiannya, otomatis ketika kami seandainya sebagai pembimbingnya teman-teman nonton laporannya teman-teman itu kayak semrawut gitu ya, otomatis kan wes mute teman-teman untuk membaca pekerjaannya teman-teman ini kayak wes males gitu ya, karena ya teman-teman kan yang ya otomatis pengerjaannya yang rapi, walaupun kan ada formatnya sendiri ya, daripada teman-teman itu nanti nggak sesuai format dikembalikan terus, otomatis kan memperlama prosesnya. Jadi otomatis diharapkan hal-hal ini teman-teman hal-hal yang sederhana seperti ini teman-teman itu bisa diatasi lah untuk diminimalisir. Nah, kemudian di sini adalah untuk tata bahasanya ya. Jadi di sini laporan teman-teman itu tulis menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar. Jadinya nanti teman-teman itu nulisnya ya tidak menggunakan kata-kata bahasanya teman-teman sehari-hari lah. Mungkin teman-teman itu dengan temannya panggilannya A B C D F G ya, otomatis teman-teman itu ketika nulis ya otomatis menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kemudian jika menggunakan istilah yang terpaksa menggunakan istilah bahasa asing ya, otomatis teman-teman itu dimiringkan. Kemudian gelar kesarjanaan yang tidak perlu dicantumkan ya, kecuali untuk ucapan terima kasih ya. Kalau seandainya teman-teman itu kalau seandainya penulis ya otomatis seandainya memiliki gelar ada sarjana ya, otomatis tidak dituliskan ya. Biasanya kan kalau di jurnal itu kan ada nama penulisnya, apa gelarnya, otomatis dia itu hanya nama aja, nggak usah pakai gelar. Berbeda lagi ketika ada ucapan terima kasih, biasanya pembimbing kayak pengesahan itu tetap menggunakan gelarnya. Dan kemudian disarankan tidak menggunakan kata di bawah ini pada tabel atau gambar. Jadinya mungkin ketika teman-teman itu ingin menunjukkan sebuah gambar atau tabel, bisa menghindari kata di bawah ini. Jadi teman-teman itu bisa menggunakan kata rujukan. Jadinya mungkin seandainya tabel simbol untuk use case, tabel simbol use case dapat dilihat pada tabel 3.1 ataupun seandainya gambar metode pengembangan sistemnya dapat dilihat pada gambar 5.1. Jadinya mungkin menggunakan rujukan dia itu ada di gambar yang keberapa atau tabel yang keberapa. Jadinya dia itu untuk menghindari kata di bawah ini. Jadinya kan karena terkadang di bawah ini yang mana, otomatis ketika menunjukkan sudah menyebutkan tabel 3.1 ya, otomatis nanti kan tabel 3.1. Seandainya gambar 3.2, gambar 3.2. Jadi otomatis teman-teman bisa menggunakan kata pengganti itu.
Nah, seperti ini ya untuk penulisannya. Mungkin ketika teman-teman itu di KP ya, teman-teman itu kan sudah tahu ya, ketika tabel otomatis dia itu penamaannya di atas tapi sumbernya di sebelah kiri. Kemudian gambar dia itu ada di tengah, kemudian di bawah semuanya sumbernya ada di tengah. Jadi otomatis teman-teman itu hal-hal seperti ini ya. Teman-teman itu harus juga diperhatikan. Jangan ya ojo menyepelekan lah. Otomatis teman-teman itu harus juga diminimalisir lah seperti ini. Otomatis tulis skripsimu ya, jadi ketika teman-teman itu ditulis ya skripsinya itu teman-teman itu kerjakan juga ditulis ya, bukan teman-teman itu di awal ya, karena kan di awal nggak mungkin selesai ya, otomatis teman-teman itu harus teman-teman itu diselesaikan. Nah kemudian di sini untuk laporan skripsinya sendiri ya, otomatis tadi teman-teman itu ada latar belakang masalahnya. Otomatis di sini ya, otomatis teman-teman itu kenapa sih memilih topik ini, permasalahannya itu apa, kemudian dia itu solusi yang Anda tawarkan itu apa, dan kemudian kalau seandainya dia itu ada data-data yang mendukung, nah teman-teman itu silahkan bisa menggunakanlah untuk data-data yang ada, teman-teman itu gunakan di sini. Otomatis kalau seandainya ada data nih, data ini mendukung untuk permasalahan saya, otomatis teman-teman itu untuk bisa teman-teman itu dicantumkan. Nah, kemudian di sini juga ada rumusan masalah ya, otomatis di sini otomatis masalahnya otomatis alasan utama sih kenapa teman-teman itu melakukan penelitian ini, otomatis kan seperti itu. Perumusan masalah dapat diungkapkan dengan kalimat pertanyaan. Jadinya mungkin bagaimana membangun sistem A, mungkin bagaimana untuk menganalisa pola A, otomatis kan seperti itu ya. Jadinya otomatis dia itu dengan kalimat pertanyaan, jadinya otomatis menggunakan tanda tanya karena rumusan masalahnya. Otomatis kan rumusan masalah diambil dari latar belakang masalah itu sendiri ya. Nah, kemudian di sini juga ada batasannya ya. Batasan ini otomatis ya, batasan ini perlu ya, dia itu kan digunakan untuk membatasi teman-teman itu ruang lingkupnya. Jadinya apa yang tidak dibahas dalam penelitian itu otomatis ya teman-teman itu biar tidak ditanyakan lah sama pengujinya atau pembimbingnya teman-teman. Seandainya teman-teman itu tidak ada batasan masalah ini. Seandainya teman-teman itu membuat sebuah sistemnya itu hanya sampai sini nih. Harusnya kalau di kelanjutannya itu harusnya ada, tapi teman-teman itu tidak dibatasi ya. Otomatis kalau seandainya ditanyakan ya otomatis ya otomatis teman-teman itu harus bisa ya memberikan sebuah statement. Jadi otomatis nanti kalau ternyata sistem saya itu hanya sampai ini nih, otomatis ya teman-teman itu dibatasi di situnya. Biar tujuannya batasan masalah itu kan agar teman-teman itu kan fokus ya, agar pembahasannya itu lebih fokus dan lebih terarah. Nah, kemudian di sini adalah tujuannya ya, otomatis tujuannya adalah harus jawaban dari rumusan masalah itu sendiri. Jadinya otomatis dia itu harus konsisten ya dengan rumusan masalah itu sendiri. Otomatis bila rumusannya masalah satu, maka penelitian otomatis tujuannya harus juga satu ya. Ternyata seandainya di rumusan masalah dia itu ada dua rumusan masalah, otomatis tujuannya dia itu adalah dua, karena otomatis tujuan itu kan jawaban dari rumusan masalah itu sendiri. Nah, kemudian untuk di sini juga ada dari manfaatnya sendiri. Untuk manfaatnya, teman-teman itu ada dua ya, manfaat secara teoritis dan juga ada manfaat secara praktisnya. Otomatis kalau secara teoritis bisa digunakan untuk sebagai referensi perkembangan teorinya. Kemudian kalau seandainya manfaat praktisnya, manfaat secara mungkin bisa diambil dari secara aksesnya. Oh, ternyata seandainya manfaat untuk si kepimpinan apa sih untuk sistem ini, kemudian manfaat untuk adminnya itu apa sih, dan yang lainnya sebagainya. Jadi disesuaikan dengan untuk hak akses sistemnya itu sendiri. Nah, kemudian di sini juga ada tinjauan pustaka ya. Otomatis di sini dia itu teman-teman itu menggunakan jurnalnya ya. Jurnal referensi yang teman-teman itu gunakan, yang dia itu hampir yang mirip ya, sejenis lah punya teman-teman, tapi dia itu referensi yang digunakan adalah 3 tahun terakhir. Otomatis ketika teman-teman itu dua-dua ya otomatis ya 2019 lah teman-teman itu untuk referensi lah untuk tahun referensinya, karena ya teman-teman itu kan nggak mungkin ya menggunakan referensi lama-lama, karena kan teman-teman itu kan bidang IT otomatis kan perkembangannya itu kan lebih cepat ya, otomatis ya teman-teman itu
3 tahun lah untuk sumber referensinya itu sendiri. Nah, kemudian di sini nanti teman-teman itu akan kayak menyajikan gitu lah, jadi disajikan dalam bentuk tabel. Jadi tabel itu nanti ada kayak bedaannya. Oh, ternyata penelitian yang sebelumnya sama penelitian yang akan teman-teman itu lakukan itu perbedaannya apa sih? Harusnya ada perkembangan ya. Jadinya kan tidak hanya oh ternyata mungkin seandainya penelitian yang sebelumnya itu seandainya menggunakan atributnya ada 3. Oh teman-teman itu penelitian yang selanjutnya teman-teman itu yang teman-teman itu lakukan itu ada seandainya atributnya ada 10, otomatis kan dia ada kemajuan ya, bukan kemunduran. Seandainya sistem ini atributnya itu menggunakan 10 Bu, kemudian saya hanya menggunakan 3. Ya otomatis teman-teman itu kan mengalami kemunduran ya, bukan kemajuan ya. Otomatis perbedaan itu ya teman-teman itu kayak pengembangan loh. Mungkin seandainya dulu itu sistemnya itu hanya sampai B, kemudian teman-teman itu mau dikembangkan sampai D, otomatis kan teman-teman itu kan harusnya sudah ada pengembangan lah. Nah kemudian di sini juga ada yang namanya landasan teori ya, otomatis landasan teori ya semua teori-teori ya yang teman-teman itu gunakan. Jadinya kalau seandainya dia itu adalah buku, teman-teman itu menggunakan 5 tahun terakhir. Kalau seandainya teman-teman adalah jurnal ya teman-teman itu menggunakan untuk 3 tahun terakhir sendiri. Nah, kemudian untuk juga ada untuk metodologi penelitiannya di sini biasanya kan itu kan berisi tentang jenis datanya, sumbernya, kemudian metode pengumpulan datanya, dan juga ada tahapan penelitiannya itu sendiri. Otomatis teman-teman itu tahapannya seperti apa? Nah, teman-teman itu ada di metodologi penelitian di sini. Jadi adalah untuk isian-isian lah kurang lebihnya teman-teman itu ada seperti ini. Otomatis teman-teman itu tulis skripsimu sesuai ketentuan tadi ya. Otomatis teman-teman silahkan walaupun teman-teman itu ada ketentuannya, teman-teman mau nanti silahkan bisa dicek di buku panduannya, silahkan dicek di webnya, nanti teman-teman itu bisa di-download, kemudian nanti dicek sih nanti untuk penulisannya saya itu seperti apa, kemudian nanti untuk seperti penomoran ya, otomatis kan ada teman-teman itu kan penomoran itu kan seandainya 1.1 kemudian 1.1.2 otomatis kan ada subnya. Jadi teman-teman itu nggak boleh pakai simbol ya atau menggunakan balet itu ya. Jadi nggak boleh pakai seandainya gambar centang atau gambar penomorannya menggunakan centang kemudian kayak bulat-bulat itu otomatis ya teman-teman itu nggak bisa untuk seperti itu. Jadi bisa teman-teman menggunakan untuk penomoran 1.1 penggunaan angka. Nah seperti itu. Jadi teman-teman itu bisa menggunakan penomoran untuk angka itu sendiri. Nah, di sini untuk isiannya, jadi untuk sistematika penulisannya sendiri, nanti teman-teman itu akan disajikan dalam 5 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah untuk landasan teorinya, kemudian teman-teman yang ketiga adalah analisis dan perancangan sistemnya, kemudian keempat adalah implementasi sistem, yang kelima adalah penutupnya. Jadi di sini teman-teman ada pendahuluannya sendiri, otomatis teman-teman ada latar belakangnya, teman-teman itu disusun dengan baik ya, otomatis ketika teman-teman itu di sini ya teman-teman itu kayak seperti menjelaskan permasalahan di sana seperti apa sih, kemudian teman-teman itu solusinya yang Anda tawarkan itu seperti apa. Tadi otomatis teman-teman itu juga ada perumusan masalahnya dari permasalahan yang ada di latar belakangnya, otomatis teman-teman itu merumuskan masalahnya, kemudian teman-teman itu juga ada untuk batasan masalahnya sendiri ya. Di sini otomatis teman-teman itu dibatasi ya, tadi penelitiannya agar fokus ya, jadinya tidak kemana-mana. Kemudian juga ada untuk tujuan penelitiannya sendiri, jadinya otomatis tujuan penelitiannya sendiri adalah jawaban dari rumusan masalahnya tadi, kemudian juga ada manfaatnya, kemudian juga ada tinjauan pustakanya, kemudian juga ada metodologi penelitiannya, dan juga ada sistematika penulisannya. Jadinya untuk teman-teman itu di bab 1 teman-teman itu akan disajikan seperti ini. Mungkin teman-teman sudah pernah ya mungkin ketika di KP ya, tapi kan perbedaannya teman-teman itu di tinjauan pustakanya sendiri ya. Sepertinya kalau di KP itu kan belum ada tinjauan pustakanya ya. Kalau di KP itu kan belum ada tinjauan pustakanya, tapi yang lainnya teman-teman itu sudah pernah menyusun lah. Otomatis kan teman-teman itu untuk tahulah untuk penggambarannya itu seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya tadi ya untuk di landasan teori otomatis berisikan tentang teori-teori yang Anda gunakan yang sesuai dengan kasus yang Anda ambil. Tapi tadi ya teman-teman itu menggunakan sumbernya itu ya silahkan bisa mencari untuk sumber-sumber yang dia itu 5 tahun terakhir untuk buku, kemudian untuk 3 tahun terakhir untuk jurnalnya.
Dan kemudian di sini bab 3-nya ada analisis dan perancangan sistem itu sendiri. Nah, di sini nanti dia itu kan mengimplementasikan dari tahapan yang Anda gunakan. Pertama tahapannya seperti apa yang teman-teman itu diselesaikan sampai di perancangan, dan kemudian di tahapan yang kelima yang keempat, kemudian teman-teman itu adalah implementasi sistemnya. Jadinya teman-teman itu sudah membuat perancangan di bab 3-nya, dan kemudian teman-teman itu akan mengimplementasikan untuk di sistemnya di bab keempat. Kemudian di bab kelima teman-teman itu adalah penutupnya, otomatis ada kesimpulan dari penelitian yang teman-teman itu lakukan, dan kemudian teman-teman itu juga untuk dari sarannya sendiri. Mungkin harusnya menggunakan, saat ini teman-teman itu hanya menggunakan satu metode, mau menggunakan metode yang kok menggunakan dua metode kayak kolaborasi metode, di-compare metodenya, otomatis seperti itu ya, otomatis saran-saran yang sesuai lah dengan kasus yang teman-teman itu ambil. Nah, otomatis teman-teman itu juga ada, jangan lupa ya untuk ditulis untuk daftar pustakanya sendiri ya teman-teman. Jadinya daftar pustaka itu penting ya teman-teman, karena pokoknya semua buku jurnal yang Anda gunakan di penelitian yang Anda susun lah, otomatis semua tadi ya, Anda teman-teman menyusun laporan, otomatis kan menggunakan buku, menggunakan jurnal punyanya siapa aja, teman-teman itu ditulis semuanya. Dan teman-teman itu jangan sampai ternyata aku menggunakan Guni Kiki tapi nggak tak tulis, tapi aku nggak menggunakan punyanya si A tapi tak tulis ya, otomatis silahkan dicek kembali. Teman-teman bisa menggunakan tool bantuan ya, karena kan banyak sekali ya, teman-teman itu bisa menggunakan Mendeley ataupun yang lainnya yang bisa membantu teman-teman itu untuk dari segi daftar pustakanya itu sendiri. Jadinya silahkan semua daftar pustaka yang Anda gunakan yang tercantum di laporannya jenengan, silahkan untuk bisa untuk dicantumkan. Nah, kemudian nanti teman-teman itu bisa menggunakan tool-tool bantuan yang ada. Nah, kemudian di sini pun ya, otomatis di sini adalah untuk teman-teman sendiri, otomatis di sini hal-hal yang ingin teman-teman itu kan hasilnya nanti kan seperti ini ya. Teman-teman sudah melewati perkuliahan selama 4 tahun, mungkin yang transfer ada yang 2 tahun, ya otomatis teman-teman itu akan di posisi yang seperti ini. Teman-teman itu akan wisuda, nanti pelaksanaan wisudanya nanti otomatis teman-teman difokuskan dulu lah untuk teman-teman itu penyelesaian dari skripsinya teman-teman itu sendiri. Nah, kemudian nanti untuk persyaratan sendiri ya, otomatis kan ketika teman-teman itu mau lulus ya, otomatis ketika daftar sidang aja lah teman-teman itu nanti kan banyak persyaratan yang harus teman-teman itu lengkapi, mulai dari teman-teman itu ada EPT-nya, kemudian nanti teman-teman juga ada UJK-nya, kemudian teman-teman itu juga ada yang lainnya lah, nanti juga akan ada sertifikat seperti itu ya. Jadinya nanti silahkan mungkin hal-hal yang seperti itu nanti teman-teman itu bisa untuk teman-teman itu dipersiapkan sejak sekarang ya, walaupun teman-teman mungkin yang bisa dipersiapkan ya, otomatis teman-teman itu dipersiapkan lah untuk nanti biar ketika daftar sidangnya teman-teman itu wes nggak ribet kan ya, jenis seperti itu. Jadi mungkin hal-hal yang perlu teman-teman itu disiapkan sedikit demi sedikit, mungkin sembari teman-teman itu di akhir semester seperti ini, kalau bisa di teman-teman itu diusahakan ya, silahkan teman-teman itu diusahakan untuk syarat-syaratnya lah. Nah, di sini otomatis tadi ya, ini adalah sedikit ya gambaran apa sih otomatis seperti ini ya, ketika teman-teman kita wis lulus, kita melihat orang tua kita, teman-teman seperjuangan kita foto bareng kan, otomatis karena ya teman-teman itu harus melewati 4 tahun sih atau 2 tahun sih, teman-teman itu bisa untuk menggunakan atau teman-teman itu bisa diwisuda. Sampai bertemu teman-teman untuk di wisuda yang ke-22. Jadinya nanti inilah otomatis ya, kita sangat berharap ya teman-teman semuanya dijaga semangatnya, biar nanti ketika wisuda otomatis kan nanti ketika di mimbar ya, otomatis kan pengen tahu di wisuda sama Pak Joni ya, otomatis nanti kan teman-teman itu kan akan di wisuda kalau sama Pak Joni ya, otomatis ya tadi otomatis silahkan teman-teman itu dijaga semangatnya, dia otomatis di sela-sela kesibukannya teman-teman lah, di pekerjaannya teman-teman ya. Kita tahu lah teman-teman itu kan kuliah sambil bekerja ya, otomatis ya teman-teman itu tetap diimbangi lah ya, walaupun pekerjaannya juga menumpuk ya, otomatis teman-teman itu kita ya pengennya ya harusnya teman-teman itu juga menyelesaikan apa yang teman-teman itu inginkan, yaitu adalah teman-teman itu bisa menyelesaikan kuliahnya, dan teman-teman itu pengen wisuda hasilnya nanti ada perayaan seremoni seperti ini, dan kemudian nanti juga teman-teman telah menggunakan gelar baru ya, mungkin
namanya sekarang belum ada gelarnya, otomatis yang temu itu mendapatkan gelarnya. Mungkin cukup sekian dari saya yang sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.